Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Megawati Aja Putri, NIM C1 Channel 19132, mahasiswa Universitas Jambi Prodi Akuntansi angkatan 2019. Nah, materi kali ini yang akan saya bahas adalah laporan arus kas. Langsung saja simak videonya yuk. Nah, yang pertama adalah pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang disebut juga sebagai cash flow statement adalah sebuah laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan dalam sebuah periode tertentu. Informasi itu disajikan dalam sebuah laporan yang berisi pendapatan tunai, jumlah uang kas yang diterima, beban-beban yang harus diselesaikan, pengambilan prive, pembayaran utang, dan hal-hal yang berkaitan. Nah, kemudian ada 3 jenis laporan arus kas. Yang pertama yaitu kas aktivitas investasi. Untuk mengembangkan perusahaan, investasi sering dilakukan oleh pengusaha. Aktivitas ini dicatat dalam sebuah laporan agar mudah dipantau dan dibuat ke dalam laporan tersendiri. Laporan ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan investasi seperti pembelian aktiva tetap, perolehan penjualan, dan hal lainnya. Untuk laporan kas aktivitas investi, pengeluaran bersumber dari pembelian aktiva tetap, aktiva jangka panjang, dan aktiva tak berwujud. Nah, dari segi pendapatan ada penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Selain itu, perolehan saham dan instrumen keuangan lainnya juga termasuk ke dalam golongan ini. Nah, yang kedua ada kas aktivitas operasi. Laporan kas aktivitas operasi berhubungan dengan segala jenis kegiatan operasional yang terjadi baik dari pengeluaran maupun pendapatan. Untuk itu, laporan ini mencatat semua hal yang memberikan imbas kepada kas perusahaan. Pada sektor pendapatan, laporan ini akan mencatat pendapatan yang diterima seperti komisi, pembayaran royalti, dan fee. Kemudian di sektor pengeluaran ada faktor pembayaran pemasok barang, pembayaran gaji karyawan, penerimaan kembali pajak penghasilan, dan hal lainnya. Nah, yang terakhir ada kas aktivitas pendanaan. Laporan kas aktivitas pendanaan mencatat berbagai macam hal yang berkaitan dengan investasi dan pengambilan uang oleh pemilik perusahaan dan peminjaman dana. Laporan ini berfungsi untuk mencatat segala macam aktivitas yang terjadi dan berpengaruh terhadap perubahan jumlah dan komposisi modal yang dimiliki oleh perusahaan. Hal-hal yang termasuk ke dalam laporan ini adalah emisi, obligasi, emisi saham, hipotek, wesel, dan pinjaman. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan arus kas. Nah, dari pengertian laporan keuangan arus kas yang telah dipaparkan tadi, laporan ini secara umum berguna bagi manajer untuk menilai operasi masa lalu guna merencanakan aktivitas investasi serta pembiayaan di masa depan. Perusahaan besar dengan laba bersih yang sangat besar tidak menjamin perusahaan tersebut memiliki kas yang cukup untuk membayar gaji pegawai dan membeli perlengkapan perusahaan selanjutnya. Oleh sebab itu, laporan keuangan arus kas disusun dengan tujuan secara khusus. Untuk yang pertama ada berdasarkan laporan keuangan arus kas sekarang, itu untuk memperkirakan arus kas pada masa depan. Kemudian, dalam tanpa melihat laporan keuangan arus kas sekarang, itu menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Selanjutnya ada landasan dalam pengambilan keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Yang terakhir ada laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Nah, dari tujuan laporan keuangan arus kas, kemampuan dan perkembangan perusahaan dalam suatu periode dapat dilihat dan ditindaklanjut dalam investasi bagi perkembangan perusahaan dapat ditentukan. Berikutnya ada manfaat laporan arus kas. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas pada masa yang akan datang serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua ada laporan arus kas juga menjadi alat
pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Yang ketiga ada apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah, termasuk likuiditas dan solvabilitas. Nah, untuk selanjutnya itu ada dua metode dalam laporan arus kas. Yang pertama adalah metode tidak langsung dan yang kedua ada metode langsung. Nah, dalam metode tidak langsung, cara membuat laporan arus kas disusun dengan 3 elemen. Pertama yaitu elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Nah, setelah itu elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk membuat laporan kas ada dua sumber data yang dibutuhkan, yaitu laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung, neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Nah, sedangkan untuk metode langsung, penyusunan laporan arus kas dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Untuk menggunakan metode ini, kita harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.